Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita hingga saat ini. Dan juga salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembacaan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-70 sampai ayat 73 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardh wa la tasqil ardh musallamatun la syiyata fiha. Qalul ajista bil haqqi fadhabuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa qulna idribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana keadaan sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman, tidak mempunyai cacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang kamu menerangkan sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, sedang Allah akan membuka apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Maha benar Allah yang Maha Agung. Selanjutnya hadis mengenai
kesabaran. Ya. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari di waktu beliau bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong. Lalu beliau berdiri di depan banyak orang, kemudian bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah kalian semua mengharapkan bertemu musuh, dan mohonlah kepada Allah akan diberi keselamatan. Akan tetapi, jika kalian semua telah bertemu musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memporak-porandakan pasukan musuh, porak-porandalah mereka itu, dan berilah kita semua kemenangan atas mereka." Muttafaq alaih. Penjelasan. Yang pertama, terdapat anjuran berdoa pada saat kesulitan, keluar dari daya upaya dan kekuatan, larangan berharap bertemu dengan musuh, dan perintah bersabar dan bertahan ketika bertemu musuh. Yang kedua, terdapat motivasi untuk jihad. Dan tiga, di dalamnya terhimpun antara melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari di waktu beliau bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong. Lalu beliau berdiri di hadapan banyak orang, kemudian bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah kalian semua mengharapkan bertemu musuh, dan mohonlah kepada Allah akan diberi keselamatan. Akan tetapi, jika kalian semua telah bertemu musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memporak-porandakan musuh, porak-porandakanlah mereka itu, dan berikan kita semua kemenangan atas mereka." Muttafaq alaih. Penjelasan. Terdapat anjuran berdoa pada saat kesulitan, keluar dari daya upaya dan kekuatan, larangan bertemu musuh, dan perintah bersabar dan bertahan ketika bertemu musuh. Yang kedua, terdapat motivasi untuk jihad. Dan yang ketiga, di dalamnya terhimpun antara melakukan sebab bertawakal kepada Allah. Dan di dalamnya terhimpun antara melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk hadis dan juga ayat Al-Quran untuk hari ini. Jika ada bapak-bapak ingin menambahkan, monggo dipersilakan. Untuk hari ini marilah kita tutup kajiannya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.